Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sahabat KTDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin rahimakumullah, segala nilai kebenaran itu adalah hak milik Allah. Artinya, walaupun seorang manusia berdalil dengan cara apapun, tetap nilai yang hak dan kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Allah. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lahir ke alam dunia, ruh-ruh manusia dihadapkan oleh Allah, dan bahkan sebelum ruh itu pun disatukan dengan jasad-jasad, ruh itu pun diambil kesaksian oleh Allah. Alastu bi rabbikum, dengan pertanyaan seperti itu, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka kita semuanya, para ruh pun menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini adalah bukan syahadat uluhiyah, tapi ini adalah syahadat rububiyah, pengakuan akan Allah sebagai Tuhan sang pencipta. Tapi di sana tidak menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ini baru penyataan adalah syahadat, persaksian seorang manusia akan tadi Allah sebagai Rabb atau Tuhan. Hadirin rahimakumullah, ketika ruh itu ditiupkan ke dalam rahim sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 120 hari ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia, maka pada waktu itulah manusia sesosok makhluk yang dapat mendengar, melihat dan merasakan. Ini pada usia 120 hari atau 4 bulan. Selanjutnya sampai 9 bulan terlahirlah manusia, sehingga Allah pun ketika 9 bulan terus lahir, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu sekalian bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Artinya ketika manusia terlahir ke alam dunia, manusia tidak tahu apa-apa, walaupun sebetulnya waktu di alam ruh dia pernah bersaksi di hadapan Allah. Dan memang betul ketika bayi pas lahir, ketika kita tanya konsep syahadat pasti tidak tahu, yang tahu mungkin hanyalah penangis gitu. Dan secara naluri fitrahnya dia mungkin secara jasmani saja mencari air susu daripada ibunya. Nah, sehingga bayi pas lahir ke dunia ini mereka hanyalah diberi satu fitrah iman saja, atau disebut nurul fitrah. Jadi ada fitrah ketuhanan di dalam dirinya. Nah, maka supaya bayi ini berkembang secara nilai-nilai tauhid, maka kita harus beri pemahaman nilai tauhid itu. Itu sebabnya Allah perintahkan dalam kalimat fa'lam, ketahuilah. Artinya manusia itu mesti berilmu. Jadi untuk kalimat tauhid ini manusia harus mencari bagaimana mengesahkan Allah ini mesti didapatkan dengan ilmu. Dan ini perlu perantara. Maka Allah utus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan manusia. Kalau Nabi dan Rasulnya tidak ada, maka ulama inilah yang akan memahamkan manusia itu sendiri akan konsep tauhid. Sekali lagi, inilah yang Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan ketahuilah atau berilmulah
Artinya untuk paham konsep tauhid ini memerlukan konsep pemahaman. Jadi bukan hanya sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi mesti berdasarkan ilmu. Dan inilah yang dipahamkan oleh para ulama, orang yang mengerti atau disebutnya ulul ilmi. Makanya orang yang paham konsep syahadat itu atau orang yang melaksanakan syahadat itu adalah, terutama hal ini adalah ilmu. Bahkan Allah sendiri pun bersyahadat. Nah, itu pun dinyatakan dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallah, Allah bersaksi. Allah sendiri bersaksi. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah telah bersaksi. Di sini pakai fi'il madi bahwa ternyata yang bersaksi atau bersyahadat itu bukan hanya ulul ilmi, tapi ternyata Allah pun bersaksi. Jadi salah kalau seandainya ada orang yang mengingkari syahadat, bahkan termasuk sebuah kezaliman yang besar. Sekali lagi, sebuah kezaliman yang besar orang yang telah mengingkari syahadat. Padahal Allah sendiri bersyahadat. Hati-hati, Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun." Al-Baqarah 140. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat? Nah, sekali lagi. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 140. Jadi siapapun ilmuwan, para ulama yang mengingkari syahadat atau mereka yang telah mencoba-coba menghalang-halangi orang melakukan syahadat, mereka adalah orang-orang yang paling zalim. Kalimatnya azlam, yang paling zalim. Kenapa? Karena Allah sendiri bersyahadat. Syahidallah annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Apa bunyinya Allah bersyahadat? Apa kata Allah? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Inilah pernyataan syahadat Allah. Dalam surat apa itu? Kalau nggak salah itu dalam surat Toha ayat 14. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, surat Toha ayat 14. Ternyata Allah pun bersyahadat. Wal malaikah, malaikat pun bersyahadat. Coba kita lihat bagaimana sejarah ketika Isra Mi'raj. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Apa jawaban Nabi ketika bertemu Allah? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lalu di sana ada segerombongan malaikat pun ikut menyaksikan hal itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itulah syahadat malaikat. Kemudian orang yang akan menyaksikan atau bersyahadat akan keesaan Allah selain Allah, para malaikat, mereka yang ulul ilmi. Artinya orang yang mempunyai keilmuan akan dua kalimat syahadat ini. Qa'iman bil qisti, lalu menegakkan keadilan. La ilaha illallahul azizul hakim, yang tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baru di sana ada kalimat inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Artinya syahadat ini adalah gerbang pintu menuju Islam. Sebab agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Maka syahadat ini adalah pintu masuk atau pintu gerbang untuk melaksanakan Islam secara totalitas. Yang selanjutnya dibangun dengan sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Nah, jadi sekali lagi sebagai penutup dan sebelum nanti dilanjutkan pada pembahasan yang akan datang, maka kesimpulan pada hari ini, jadi ketahuilah bahwa siapapun yang mengingkari syahadat itu adalah satu kebohongan yang nyata. Artinya mereka yang tidak berdasarkan dalil. Yang kedua, bahwa syahadat ini adalah pintu masuk untuk berislam. Ataupun mereka yang sudah berislam, maka ketika mereka mengucapkan dua kali syahadat ini, mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa saja ini untuk penggugur dosa dari segala kesyirikan atau kejahilan yang selama ini mungkin umat Islam banyak mereka mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi banyak kesyirikan dalam dirinya. Maka pintu syahadat ini adalah pintu untuk bertaubat dalam membersihkan segala aspek-aspek kesyirikan yang ada dalam dirinya. Jadi kalau seorang melaksanakan syahadat sementara dia beragama Islam, berarti maksudnya dia adalah membersihkan dari sifat-sifat kekufuran dan kemusyrikan. Sekian, terima kasih yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.